Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah Jumat Masjid Muhammad Ramadan rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa ayat Al-Qur'anul Karim yang menunjukkan akan luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Di antara ayat tersebut adalah ayat kursi yang biasa kita zikirkan di setelah selesai salat lima waktu kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Perhatikan pada lafaz ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Bisa diartikan pada ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang telah berlalu dari apa yang mereka amalkan dan apa yang belum mereka amalkan. Dan tidak ada yang mengetahui apapun, tidak ada yang meliputi ilmu Allah Subhanahu wa taala selain apa yang Allah taala kehendaki. Kemudian pada ayat yang lain, yaitu di surat Al-Kahfi ayat 109, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Katakanlah, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Rabbmu, pasti habis lautan tersebut sebelum selesai kalimat-kalimat Rabbmu, meskipun kami datangkan sebanyak itu pula. Artinya,
ilmu Allah Subhanahu wa taala dan keagungannya itu tidak dapat diukur untuk ditulis semuanya, walaupun tinta adalah berasal dari sebanyak air lautan. Maka ketika tinta tersebut habis, ilmu Allah Subhanahu wa taala masih lebih banyak dari apa yang tertulis. Kemudian perhatikan pula dalam surat Luqman ayat 27, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau annama fil ardi min syajarati aqlamin wal bahru yamudduhu min ba'di sab'atu abhur ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim." Dan seandainya semua pohon di bumi itu menjadi pena, semua pohon yang ada di bumi itu menjadi pena, dan laut ditambahkan dengan 7 kalinya, laut ditambahkan dengan 7 kalinya sebagai tintanya, niscaya tidak akan habis ditulis kalimat-kalimat Allah, tidak akan habis ditulis ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Jamaah Masjid Muhammad Ramadan, jamaah Jumat, azani Allah wa iyyakum. Sebenarnya konsep apa yang ingin Allah Subhanahu wa taala ajarkan? Konsep apa yang ingin ditanamkan dalam Islam dari keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala tersebut? Maka pada khutbah yang singkat kali ini kita akan bahas sedikit di antaranya. Yang pertama adalah tentang tauhid asma wa sifat, di mana manusia diingatkan untuk meyakini ilmu Allah Subhanahu wa taala yang mencakup segalanya tanpa dibatasi waktu, ruang dan dimensi. Kemudian yang kedua adalah tentang motivasi menuntut ilmu. Meskipun ilmu Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas, namun Islam mendorong kita selaku manusia dan selaku kaum muslimin secara khusus untuk terus belajar sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena menuntut ilmu adalah sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya untuk masuk surga. Karena menuntut ilmu adalah bagian dari taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian konsep ketiga dari kita mengetahui ilmu Allah Subhanahu wa taala yang maha luas adalah konsep tazkiyatun nufus. Karena kesadaran akan kebesaran Allah, kebesaran akan ilmu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita untuk rendah hati, tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh sombong di hadapan ilmu Allah Subhanahu wa taala, baik secara kauni maupun secara syar'i. Yang mana Allah Subhanahu wa taala ketika menetapkan suatu aturan, hendaknya kita tawadhu, rendah hati di hadapan Allah dengan mengatakan sami'na wa ata'na. Aku mendengar, kita mendengar dan kita taat. Kemudian tazkiyatun nufus yang lain, di samping kita hendaknya rendah hati adalah agar kita tawakal kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan ataupun menetapkan kepada kita baik takdir itu baik ataupun buruk, hendaknya kita tidak berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara maratibut takdir adalah kita mengimani keilmuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara bentuk tazkiyatun nufus yang lain adalah agar kita memanfaatkan ilmu untuk kebaikan, bukan untuk kerusakan. Kita belajar ilmu bukan untuk menyombongkan diri di hadapan manusia, tetapi agar kita mencapai hakikat ubudiyah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya untuk berbangga di hadapan manusia yang lain. Yang mana ketika kita
menerapkan konsep-konsep tersebut, hendaknya kita termasuk dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasma'un, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Amma ba'd, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita dihadapkan pada konsep Islam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki keagungan zatnya dan keagungan ilmunya, ternyata kita dihadapkan pada realita umat, ya, pada realita umat yang tidak sesuai dengan idealisme dari konsep-konsep tersebut. Di antaranya yang kita jumpai di lapangan adalah ketidakseimbangan antara tauhid dan pengamalan. Kurang serius dalam menuntut ilmu, sifat sombong dan merasa lebih tahu segalanya, atau ilmu yang tidak dimanfaatkan untuk kebaikan, atau dalam hal yang lain adalah lemahnya pemahaman tentang tidak terbatasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Namun pada khutbah kedua ini, karena waktu terbatas, kita akan membahas satu di antara realita umat tersebut, yaitu tidak seriusnya dalam menuntut ilmu, di mana manusia secara umum dan kaum muslimin secara khusus kurang menyadari pentingnya ilmu agama. Mereka lebih fokus terhadap ilmu duniawi, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Kemudian di antara kurang seriusnya mereka adalah malas belajar. Ada keengganan untuk mempelajari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal menuntut ilmu agama adalah jalan menuju pemahaman akan tauhid, akan keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya dan asma wa sifat. Dan hal yang lain adalah meremehkan ilmu Allah Subhanahu wa taala dengan berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dengan mempelajari ilmu agama, keimanan seseorang kepada Allah sebagai bagian dari rukun iman dan keimanannya kepada takdir Allah Subhanahu wa taala akan lebih sempurna. Maka ada beberapa hal agar kita tidak terjebak pada realita tersebut. Yang pertama adalah hendaknya kita mengingat kembali keutamaan menuntut ilmu, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka kembali kepadanya, supaya mereka dapat menjaga diri. Kaum mukminin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, ayat ini menekankan tentang pentingnya kaum muslimin untuk tetap fokus menuntut ilmu, liyatafaqahu fid din, sehingga mereka dapat memahami agama dengan baik dan dapat memberi pemahaman terhadap masyarakat, memperingatkan mereka dari berbagai penyimpangan,
Karena lafadz falaula nafaru min kulli firqatin minhum, agar mereka fokus menuntut ilmu adalah agar mereka menyongsong ilmu tersebut, bukan berbuat pasif di rumah menunggu ilmu tersebut datang kepada dia. Karena ilmu adalah didatangi, bukan mendatangi kita. Maka dari sini, di antara solusi agar kita tidak terjebak pada realita-realita yang tidak sesuai dengan konsep Islam dalam memahami akan keagungan ilmu Allah Subhanahu wa taala, agar kita kembali fokus dalam belajar, mengikhlaskan niat kita dalam menuntut ilmu, sehingga kita tidak terjebak salah satu di antara realita-realita umat yang tidak sesuai dengan idealisme kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma aqsim lana min khasyatik ma tahulu bainana wa baina ma'asik wa min ta'atik ma tuballigh bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawin bihi alaina masaibad dunya wa mati'na bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu warisa minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.